Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor. Perkenalkan, nama saya Siska Irhamnawati Pulogu, SPMSI, dosen tetap program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada unsur pengajaran dalam rangka memenuhi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Saya mengampu beberapa mata kuliah di program studi agroteknologi, salah satunya yaitu mata kuliah ilmu hama dan penyakit tanaman dengan kode FAB 66323 yang merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas terkait dengan konsep hama dan penyakit tanaman, bioekologi dan klasifikasi hama, gejala serangan hama pada fase vegetatif dan generatif, hama penting tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, mekanisme kerusakan, konsep penyakit tanaman, gejala dan tanda penyakit biotik serta abiotik, proses infeksi, faktor perkembangan dan penyebaran penyakit, serta prinsip pengendalian terpadu. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ilmu hama dan penyakit tanaman ini meliputi delivery, interaction, dan assessment. Delivery berfokus pada ceramah interaktif, kemudian interaction berfokus pada forum diskusi kecil dan tanya jawab kelompok kecil, serta penilaian yaitu berupa penilaian tugas, penilaian kuis, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun referensi pada mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa buku referensi karangan saya sendiri maupun dari para pakar, kemudian ditunjang dengan artikel ilmiah yang bersinta dan bereputasi. Perencanaan pembelajaran mata kuliah ilmu hama dan penyakit tanaman ini dirancang berbasis outcome based education untuk mendukung 4 capaian pembelajaran program studi agroteknologi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Adapun keempat CPL-nya, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, peduli terhadap lingkungan, menjunjung tinggi etika akademik dalam pembelajaran, praktikum, serta penyusunan tugas. CPL kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep ilmu hama dan penyakit tanaman, bioekologi organisme pengganggu tanaman, gejala kerusakan, proses infeksi, perkembangan dan penyebaran penyakit, serta prinsip-prinsip pengendalian. CPL 3, mahasiswa mampu berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi secara ilmiah, dan menyusun laporan berdasarkan data pengamatan maupun hasil studi literatur. Sedangkan CPL 4, mahasiswa mampu mengidentifikasi, mendiagnosis, menganalisis, mengevaluasi, dan merancang rekomendasi dasar pengelolaan hama dan penyakit tanaman secara tepat dan berkelanjutan. Keempat CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis konsep ruang lingkup dan peran ilmu hama dan penyakit tanaman serta hubungan bioekologi organisme pengganggu tanaman dengan kehilangan hasil. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis klasifikasi hama, gejala serangan, tanda penyakit, dan mekanisme kerusakan atau infeksi pada tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. CPMK 3, mahasiswa mampu mengevaluasi tingkat kerusakan, intensitas serangan, faktor perkembangan hama dan penyakit, serta risiko penyebaran dalam agroekosistem. CPMK 4, mahasiswa mampu merancang rekomendasi, diagnosis awal, dan strategi pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu, ilmiah, ramah lingkungan, dan berbasis kasus. Keempat, CPMK ini dijabarkan melalui 8 sub CPMK, yaitu sub CPMK 1, mahasiswa mampu mengkaji konsep dasar ruang lingkup dan urgensi ilmu hama dan penyakit tanaman dalam perlindungan tanaman. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menguraikan bioekologi dan klasifikasi hama invertebrata maupun vertebrata berdasarkan ciri umum dan contoh kasus. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu membedakan gejala serangan hama pada fase vegetatif dan generatif serta mengaitkannya dengan mekanisme kerusakan. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis jenis hama penting pada tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, serta dampaknya terhadap hasil. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis konsep penyakit tanaman, segitiga penyakit, gejala, tanda, dan perbedaan penyakit biotik serta abiotik. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu menganalisis proses infeksi, perkembangan penyakit, interaksi patogen, inang, dan lingkungan, serta pola penyebaran. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu mengevaluasi data atau kasus
tingkat kerusakan hama dan penyakit untuk menentukan prioritas tindakan pengelolaan Subcap PMK8, yaitu mahasiswa mampu merancang diagnosis awal serangan hama dan penyakit tanaman berdasarkan deteksi gejala, tanda, serta tingkat kerusakan tanaman pertanian. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan yaitu kuliah interaktif, praktikum, diskusi, dan studi kasus, kemudian 2 pertemuan yang terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran pertemuan ke-10 dengan materi gejala dan tanda penyakit biotik dan abiotik tanaman. Baiklah, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana adik-adik hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik adik-adik, pada hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman. Ini sudah masuk pada pertemuan ke-10 ya. Namun sebelum kita memulai perkuliahan, terlebih dahulu kita berdoa bersama untuk mengharapkan keberkahan supaya kita bisa memperoleh ilmu pada hari ini. Baiklah, saya persilakan kepada ketua tingkat untuk memandu doa hari ini. Dipersilakan. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah adik-adik, hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-10 ya, mata kuliah ini. Namun sebelum saya memulai juga, terlebih dahulu saya mau mengecek kehadiran adik-adik pada pertemuan kali ini. Jadi saya panggil nama satu persatu. Yang pertama, Nur Ajija Ilahude, Salwa Patiliumah, Nur Fadila Mutalib, Salsa Patilimah, Naira Arina Mokodompit, Tiansi Mustafa, Nur Aini Raskalamatengo. Baik, jadi jumlah mahasiswa yang di kelas ini hadir semua ya pada hari ini. Baiklah adik-adik, kita sudah masuk pada pertemuan ke-10 mata kuliah Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman. Jadi pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas terkait gejala dan tanda penyakit tanaman. Namun sebelum saya memulai materi pada hari ini, terlebih dahulu saya mau adik-adik mungkin bisa menjelaskan kembali terkait materi yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Pertemuan ke-9 kan membahas terkait dengan konsep penyakit tanaman, kemudian bagaimana segitiga penyakit tanaman. Mungkin di antara adik-adik ada yang bisa menjelaskan kembali definisi dari penyakit tanaman itu seperti apa? Ya, dipersilahkan. Definisi penyakit tanaman adalah gangguan pada tanaman yang menyebabkan fungsi normalnya terganggu akibat faktor biotik yaitu ketahuan atau abiotik lingkungan. Oh, baik. Jadi penyakit tanaman itu adalah gangguan fisiologis pada tanaman yang bisa diakibatkan oleh faktor biotik maupun faktor abiotik ya. Jadi adik-adik sudah masih mengingatnya ya materi tersebut. Baik, selanjutnya selain itu dari definisi itu kan kita juga minggu kemarin sudah membahas terkait dengan konsep segitiga penyakit ya. Nah, mungkin saya mau penjelasan kembali apa itu konsep segitiga penyakit. Mungkin bisa dijelaskan? Ada perwakilan? Ya, dipersilahkan. Jadi konsep segitiga penyakit tanaman ada 3. Yang pertama, tanaman yang resistan atau tidak tahan. Kemudian yang kedua, patogen yang urutan atau bersifat ganas. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang mendukung yaitu suhu, kelembapan, dan pH yang mendukung perkembangan patogen. Nah, jika salah satu faktor tersebut tidak ada, maka penyakit tidak akan berkembang. Cukup bagus ya jawabannya. Jadi konsep segitiga penyakit itu adalah adanya tanaman inang yang rentan, kemudian patogen yang virulen, dan faktor lingkungan yang mendukung. Nah, selanjutnya dari penyakit tanaman itu tentunya akan berhubungan dengan pertemuan yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan gejala dan tanda penyakit tanaman. Baik, untuk capaian pembelajarannya pada hari ini, mahasiswa mampu menganalisis gejala dan tanda penyakit tanaman serta membedakan penyakit biotik dan penyakit abiotik. Jadi kita masuk pada definisi dari gejala. Apa yang dimaksud dengan gejala? Gejala itu apa? Gejala itu adalah penyimpangan atau perubahan yang terjadi pada tubuh ataupun morfologi dari tanaman. Nah, di sini gejala dibedakan menjadi 2. Ada gejala morfologi dan ada gejala histologi. Kemudian,
ada gejala secara lokal dan ada gejala secara sistemik. Nah, apa yang dimaksud dengan gejala lokal dan gejala sistemik? Jadi, tanaman itu istilahnya akan memperlihatkan penyimpangan tapi pada bagian tertentu saja. Misalnya ada gejala, misalnya busuk tapi cuma pada buah, atau busuk hanya pada bagian daun. Nah, itu yang dinamakan dengan gejala lokal. Sedangkan gejala sistemik itu adalah gejala yang terjadi ketika tanaman mengalami perubahan, kemudian dia menyebar ke seluruh bagian tanaman. Contohnya seperti gejala layu. Kemudian, nah gejala itu juga kita harus tahu. Gejala itu ada 3 jenis gejala. Ada gejala nekrotik, ada gejala hipoplastik atau hipoplasia, dan ada gejala hyperplastik. Nah, apa yang membedakan dari ketiga gejala ini? Nah, ini akan kita bahas pada hari ini. Jadi apa yang dimaksud dengan gejala nekrotik? Yaitu kerusakan ataupun degenerasi protoplas sel-sel pada tanaman sehingga mengakibatkan sel-sel, jaringan tanaman, dan organ dari tanaman tersebut mengalami kerusakan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan gejala hipoplasia? Jadi gejala hipoplasia itu adalah gejala yang ditandai dengan kegagalan tanaman atau organ untuk berkembang secara penuh. Kemudian apa itu gejala hiperplasia? Nah, itu kebalikannya lagi. Jadi gejala hipoplasia adalah gejala pada tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan yang berlebihan. Jadi kebalikannya lagi, yang harusnya tingginya sekian tapi berlebih, yang harus jumlah daunnya sekian jadi rimbun sekali. Nah, itu yang dimaksud dengan gejala hyperplastik. Nah, ini saya beri contoh terkait dengan gejala nekrotik. Nah, seperti di daun ada gejala bercak, kemudian di daun tanaman padi ada blas, kemudian di buah stroberi ada juga busuk. Nah, itu yang dimaksud dengan gejala nekrotik. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ada kanker batang. Jadi kanker itu bukan hanya ada di manusia ya, tapi di tanaman juga ada kanker batang, kemudian antraknosa, penyakit antraknosa, atau bercak-bercak pada buah cabai. Kemudian ada hawar daun, jadi istilahnya hawar pada daun jagung, kemudian ada layu. Nah, ini adalah gejala-gejala lain yang termasuk dalam gejala nekrosis. Nah, kita lanjut pada gejala hipoplastik. Nah, gejala hipoplastik kan tadi sudah dijelaskan bahwa itu kegagalan pertumbuhan tanaman. Nah, ini bisa adik-adik lihat seperti yang pertama ini penyakit bulai pada tanaman jagung. Nah, di sini tanamannya, daunnya itu kan harusnya hijau, tapi ternyata daunnya ada percampuran antara hijau dan kuning. Kemudian padi menjadi kerdil, coba adik-adik lihat. Nah, itu juga kegagalan pertumbuhan. Kemudian coba dibandingkan dengan tanaman yang sehat, sama terlihat sangat beda kan hasilnya. Nah, ini gejala dari hipoplastik. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada gejala daun klorosis, gejala matel, dan mosaik. Nah, kesemuanya juga adalah pertumbuhan yang tidak normal, yang harusnya jumlah klorofil di dalam daun itu tinggi, ini malah berkurang. Nah, itu yang dinamakan dengan hipoplastik. Nah, kemudian kita masuk pada gejala hyperplasia. Nah, hyperplasia apa? Tadi kan sudah dijelaskan, itu terkait dengan pertumbuhan tanaman, gejala yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman berlebihan. Nah, kita bisa lihat ini yang pertama tanaman apa? Kacang ya. Ya, tanaman kacang, ini pertumbuhan daunnya berlebihan. Adik-adik sudah pernah melihat tanaman kacang yang daunnya banyak sebanyak itu? Belum pernah kan? Belum pernah. Kemudian yang berikutnya ada umbi berambut. Jadi ini pada wortel. Kalian pernah melihat umbi wortel yang rambut yang perakarannya rimbun sekali? Belum kan? Nah, kemudian ada kudis juga. Nah, kesemua ini menandakan adanya pertumbuhan tanaman yang berlebihan. Nah, itu adalah suatu gejala penyakit. Adik-adik semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Yang berikutnya ini adalah tampilan gejala lainnya. Ada berupa gejala akar gada pada umbi, kemudian keriting, kemudian ada malformasi bunga, kemudian ada puru-puru. Puru pada, adik-adik tahu ini puru pada apa? Puru pembengkakan. Pembengkakan ini pada tongkol jagung, buah jagung. Coba adik-adik lihat. Tidak seperti yang normalnya kan? Nah, kita masuk pada deskripsi tanda. Nah, di sini ada tanda penyakit tanaman. Nah, ada beberapa jenis tanda. Jadi tanda itu apa? Tanda itu adalah struktur dari suatu patogen yang berasosiasi dengan tubuh tanaman terinfeksi. Nah, apa saja tanda-tandanya? Yang pertama terdiri dari nematoda, jamur, bakteri, dan virus. Nah, keempat tanda ini bisa mengakibatkan penyakit tanaman. Jadi nematoda, adik-adik semua, nematoda itu adalah
cacing yang berukuran sangat kecil yang mampu menginfeksi tanaman. Kemudian ada jamur. Jamur itu tandanya seperti spora, conidia, hifa, dan sclerotia yang yang mampu menginfeksi bagian tanaman. Kemudian ada bakteri, dan yang berikutnya ada virus. Nah, apa yang membedakan keempat tanda ini? Jadi, yang ukurannya paling kecil dan yang paling ukuran kecil yaitu adalah virus. Jadi, virus itu adalah partikel kecil yang terdiri dari protein dan asam nukleat yang bersifat parasit obligat. Parasit obligat itu istilahnya hanya bisa hidup di tubuh makhluk hidup. Jadi kalau ada makhluk hidup yang sudah mati, virus tidak bisa hidup di tubuh makhluk hidup tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bakteri. Bakteri adalah kelompok prokariot. Nah, ukurannya jauh lebih besar dari virus. Nah, untuk prokariot ini dia ada beberapa bakteri yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Nah, di pembahasan kali ini adalah bakteri yang tentunya merugikan bagi tanaman, yang ketika dia hidup di tubuh tanaman, tapi mengakibatkan kerusakan pada tanaman. Itu bakteri. Kemudian, setelah bakteri ada lagi yang lebih besar, yaitu jamur. Nah, jamur dia adalah kelompok eukariot. Jadi istilahnya struktur selnya sudah lebih lengkap dibandingkan prokariot ataupun virus. Nah, jamur ini mampu menginfeksi tanaman. Ada yang bersifat menguntungkan, ada juga yang bersifat merugikan. Pada kesempatan kali ini saya membahas yang merugikan bagi tanaman. Nah, untuk bentuk-bentuknya ada seperti spora, conidia, hifa, dan sclerotia. Kemudian ukuran yang terbesar yaitu nematoda. Nematoda itu berukuran lebih besar dari jamur. Jadi level tingkatannya, ukurannya itu berbeda-berbeda ya. Ada yang paling terbesar adalah nematoda. Namun dari keempat jenis tanda ini, patogen-patogen ini, kesemuanya hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, ini ketika tanda tersebut muncul di tanaman, ini adik-adik bisa lihat, yang pertama ada penyakit karat daun. Nah, pada tanaman jagung, itu adik-adik bisa lihat, adanya bintil pada permukaan daun jagung, bintil-bintil pada permukaan daun jagung. Kemudian ada embun tepung. Kalau sekilas kita lihat pada tanaman ketimun, daun ketimun. Nah, kita lihat sekilas itu mungkin kayak abu-abu ya. Tapi sesungguhnya itu adalah bentuk tubuh dari jamur yang ada di permukaan daun tanaman. Kemudian yang berikutnya ada embun jelaga. Nah, adik-adik tentunya pasti sudah pernah melihat kan, ada daun-daun yang hitam, daunnya hitam. Nah, kadang kita berpikir itu debu ya, tapi sebenarnya itu adalah tubuh dari jamur tersebut yang sudah menginfeksi bagian permukaan daun tanaman. Kemudian yang berikutnya adalah ose bakteri. Jadi kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Jadi kita harus dengan bantuan ketika tanaman terinfeksi kita potong. Ini contohnya di tanaman tomat. Kita melihat gejala layu, kemudian coba kita potong bagian batangnya. Ketika bagian batangnya mengeluarkan asap cairan-cairan, tapi ketika direndam dengan air, nah itu adalah ose bakteri. Nah, seperti ini. Nah, ini kelihatan. Nah, itu adalah massa atau tubuh-tubuh dari bakteri. Nah, itu tanda. Selanjutnya kita masuk pada penyebab penyakit tanaman biotik. Nah, selanjutnya kita membahas terkait dengan penyebab penyakit tanaman abiotik. Nah, kalau abiotik itu kerusakan pada tanaman, tapi diakibatkan oleh faktor lingkungan. Oke? Nah, ini ada di faktor disebabkan oleh pH yang kurang ataupun berlebihan bisa mengakibatkan daun tanaman. Coba Anda lihat, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau, tidak merata kan? Nah, kemudian yang berikutnya, kesuburan tanah. Unsur hara yang tidak terpenuhi di perakaran tanaman itu bisa mengakibatkan perubahan bentuk tanaman. Kemudian yang berikutnya, keracunan bahan kimia. Kemudian ini, kekurangan air, itu bagian dari penyakit abiotik. Oke. Di sini tampilannya kan ada beberapa gambar gejala penyakit pada tanaman padi. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah, saya persilakan adik-adik untuk menganalisis kira-kira mana yang termasuk gejala biotik dan mana yang termasuk gejala abiotik. Dipersilahkan. Ya, bisa.
Dari beberapa jurnal yang saya dapat mengenai gambar ini, daripada gambar A itu ada gejala awal daun bakteri, yang dimana gejala diawali dari pucuk daun yang berwarna keabu-abuan berupa bercak pada satu atau kedua sisi daun. Bercak yang akan meluas ke arah pangkal daun dan melebar sehingga membentuk hawa atau blade. Terus pada gambar C itu penyakit blast pada tadi yang berupa bercak coklat yang berbentuk bel ketupat dengan tepi yang agak meruncing, dan yang biasanya di tengah-tengah terdapat bercak berwarna keabu-abuan agak putih dan tepi pinggir berwarna coklat agak keoranye. Jadi dari ketiga gambar A, B, dan C ini, gambar yang termasuk dalam kelompok penyakit biotik itu adalah gambar A dan gambar C. Sedangkan untuk gambar B itu adalah penyakit abiotik. Ini gejala penyakit pada tanaman cabai. Nah, gejala daunnya berwarna kuning. Nah, dipersilakan adik-adik untuk menganalisis ini masuk dalam gejala penyakit biotik atau mana yang penyakit biotik dan mana yang penyakit abiotik. Sini Bu. Ya. Nah, jadi dapat dilihat dari kedua gambar tersebut bahwa pada gambar B itu merupakan komponen biotik, di mana dari gambar tersebut daun cabai tersebut memiliki hama kutu kebul, di mana kutu kebul tersebut disebabkan oleh faktor patogen yang terdapat virus begome, di mana virus begome tersebut merupakan penyebab penyakit keriting pada daun cabai. Sedangkan dibandingkan dengan gambar A tersebut, di mana daun cabai tersebut tidak memiliki daun keriting. Gambar tersebut hanya menunjukkan daun yang menguning. Dugaan sementara tanaman tersebut memiliki kekurangan unsur hara. Oke, baik, terima kasih. Jadi dari penjelasan Ade Alia tadi cukup jelas. Di sini ada gambar A ini merupakan adalah penyakit abiotik, sedangkan gambar B ini adalah penyakit biotik. Jadi di sini cara kita membedakan penyakit biotik dan penyakit abiotik. Nah, kalau gambar A itu adalah daun yang kuning namun tidak disertai dengan adanya tanda. Tandanya tidak kelihatan. Nah, sedangkan di gambar B ini, di sini ada terlihat sedikit adanya hama yang menyerang pada tanaman cabai. Nah, hama yang ada menyerang pada tanaman cabai itu mampu menjadi vektor penularan virus. Nah, kemudian mengakibatkan daun dari tanaman cabai itu berwarna kuning. Nah, itu yang membedakannya. Gambar A tidak ada tanda, gambar B ada tanda. Tapi sesungguhnya gambar saja itu tidak cukup menjelaskan. Tetap kalau kita mau data yang akurat dan valid, itu kita tetap harus memastikan diagnosis gejala penyakit itu di laboratorium. Ini hanya dugaan sementara. Nah, tugas berikutnya yaitu kepada adik-adik, saya minta untuk dapat membentuk beberapa kelompok kecil. Kemudian saya tugaskan untuk mereview jurnal 3-5 jurnal yang terakreditasi nasional maupun bereputasi yang membahas terkait dengan penyakit tanaman yang didasari dengan adanya penjelasan tanda, gejala, dan tanda. Bisa memilih tanaman hortikultura, tanaman pangan, ataupun tanaman perkebunan. Oke, dipersilakan kepada adik-adik untuk membentuk kelompok. Saya berikan waktu 15 menit ya. Kemudian salah satu kelompok untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya, mereview jurnal tersebut. Baik, waktu untuk diskusi sudah cukup ya. Jadi untuk kelompok-kelompok yang tadi sudah berdiskusi, saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil review jurnalnya terkait dengan gejala dan tanda pada tanaman tertentu. Oke, dipersilakan untuk kelompok 1 dulu, silakan. Ya, baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami dari kelompok 1 izin memaparkan hasil diskusi kami terkait penyakit pada tanaman kentang. Sebelumnya penyakit yang kami bawa, yang kami review itu tentang penyakit puru akar atau root knot. Nah, adapun beberapa gejala yang terjadi pada gejala penyakit yang terjadi pada kentang. Yang pertama ada gejala pada akar. Nah, gejala pada akar ini merupakan gejala paling khas yang dimana terbentuknya puru atau pembengkakan pada akar serabut, di mana jumlah dan ukuran puru dipengaruhi oleh spesies nematoda maupun populasi awal. Kemudian ada gejala yang kedua, itu adalah gejala pada umbi. Nah,
umbi dapat menunjukkan yang pertama itu benjolan atau puru kecil pada permukaan. Kemudian yang kedua ada permukaan umbi tampak kasar dan berkutil. Kemudian perubahan bentuk umbi. Nah, gangguan akar menyebabkan penyerapan air dan unsur hara menjadi tidak optimal. Gejala yang dapat dilihat itu pertama ada tanaman tumbuh kerdil. Yang kedua adalah daun menguning dan mengalami klorosis. Kita masuk ke tanda penyakit pada penyakit puro ini. Yang pertama itu tanda yang dapat ditemukan ada massa telur berbentuk gelatin pada permukaan akar atau di bawah kulit umbi. Kemudian tentang pengelolaan penyakit. Nah, pengelolaan penyakit ini ada beberapa yang dapat dilakukan. Yang pertama, penggunaan genotipe tahan atau toleran. Yang kedua, rotasi tanaman. Dan yang ketiga, ada kompos dan bakteri endofit. Dan yang terakhir, ada pencegahan penyebaran penyakit. Nah, ini itu adalah beberapa pengelolaan penyakit supaya dapat dikendalikan penyakit puro yang terjadi pada tanaman kentang. Nah, kemudian ada beberapa artikel atau jurnal yang kami review. Artikel dari Bali et al. 2019, yakni tentang M. Chitwodi yang memasuki jaringan akar dan membentuk tempat makan atau ketahanan genotip kentang tertentu menghambat perbentukan sel raksasa. Nah, mungkin itu hasil diskusi kami yang kami dapat sampaikan mengenai tentang review jurnal penyakit puro yang terjadi pada tanaman kentang. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan review jurnalnya terkait dengan tanda dan gejala penyakit tanaman. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai jurnal tentang penyakit kuning keriting pada tanaman cabai. Yaitu ada penyebab utama yang dibahas dalam artikel-artikel Indonesia adalah paper yellow leaf car Indonesia virus. Tanda penyakitnya yaitu ada infeksi pada virus. Keberadaan virus tidak dibuktikan melalui tanda makroskopis. Adapun artikel yang direview yaitu ada Fadila et al. 2020, Selangga dan Listihani 2021, Ayu et al. 2021, dan juga ada Selangga et al. 2020. Sekian dari saya. Terima kasih kepada kelompok 2. Kita beri aplaus kelompok 2. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil review jurnalnya terkait gejala dan tanda penyakit tanaman. Baik, terima kasih. Penyakit hawar pelapah jagung, yaitu yang disebabkan oleh cendawan tular tanah atau Rhizostonia solania Kuhn. Gejala ini yang diawali berupa bercak yang tampak basah seperti terkena air, berbentuk elips, bulat, memanjang, atau tidak beraturan pada pelepah daun. Berikutnya membesar dan berubah menjadi bagian nekrotis berwarna pucat, putih keabuan, atau berwarna seperti warna jerami. Berikut beberapa artikel yang direview. Ada Kaudry et al. Tahun 2016, Sik et al. 2018, Budi et al. 2020, Kumar et al. 2021. Sekian, terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok 3. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik sudah mereview beberapa jurnal terkait dengan gejala dan tanda penyakit tanaman. Nah, untuk hasil review kalian tadi jangan lupa dikirimkan ke link yang saya tampilkan pada saat ini untuk saya berikan penilaian selanjutnya. Nah, mungkin itu saja untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasi dari adik-adik semua. Semoga perkuliahan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan beroleh berkah. Amin. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.